Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kali ini adalah tentang kerusakan otak, yaitu pada mata kuliah biopsikologi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik, bahasan kali ini adalah tentang kerusakan otak. Kenapa kita mempelajari tentang kerusakan otak? Yang pertama adalah untuk supaya kita bisa memahami tentang otak yang sehat. Kemudian yang kedua adalah sebagai dasar dari penanganan baru terkait kerusakan pada otak manusia. Penyebab-penyebab kerusakan otak yang pertama ada karena tumor otak. Yang kedua, gangguan cerebrovascular, bisa disebut juga dengan stroke. Kemudian yang ketiga adalah closed head injuries, ini semacam benturan pada kepala gitu ya, seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian infeksi otak, kemudian neurotoksin dan faktor genetik. Bahasan yang pertama adalah tentang tumor atau neuroplasma. Perhatikan ya pada gambar yang ada di slide ini. Di situ ada gambar seperti daging tumbuh yang ada akar-akarnya. Nah, itu adalah bentuk dari tumor atau neuroplasma. Tumor merupakan massa sel yang tumbuh secara independen yang berasal dari seluruh tubuh lainnya. Ini dia bisa tumbuh di mana aja di bagian tubuh kita. 20% dari tumor ditemukan pada otak manusia, yang mana tumor ini disebut sebagai meningiomas. Meningiomas ini tumbuh dalam selaputnya sendiri atau disebut sebagai encapsulated tumor. Jadi tumor ini seperti ada di dalam bungkusan gitu ya. Tumor juga dapat mempengaruhi fungsi otak karena tekanannya, dan sebagian tumor otak bersifat menginfiltrasi. Tumor yang menginfiltrasi ini adalah tumor yang tumbuh menyebar melalui jaringan yang ada di sekelilingnya. Kondisi menginfiltrasi ini adalah malignan tumor atau tumor ganas yang disebut sebagai kanker. Sementara selebihnya atau tumor jinak disebut benign. Tumor menjadi sulit dibuang karena jaringan yang tertinggal setelah operasi akan tumbuh kembali. 10% dari proses infiltrasi ke otak ini dibawa oleh aliran darah dari tubuh lainnya. Disebut juga sebagai metastatik tumor karena tumor ini menyebar dari satu organ ke organ yang lainnya. Saat tumor bermetastatis, dia melepaskan sel, kemudian berjalan melalui aliran darah, kemudian tertambat pada kapiler, kemudian berperan sebagai benih untuk pertumbuhan baru tumor di lokasi yang berbeda di dalam tubuh. Tumor juga merusak jaringan otak dengan cara mengkompresi dan infiltrasi. Artinya kondisi tumor ini menekan dan menyusup di dalam jaringan otak. Tumor yang ganas maupun yang jinak yang tumbuh di dalam otak ini akan menimbulkan gejala-gejala neurologis dan juga mengancam kehidupan pasien. Kemudian gangguan yang ketiga, ini gangguan cerebrovascular atau stroke. Stroke ini dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah pendarahan cerebral, yaitu pendarahan pada jaringan sel syaraf, gitu ya. Yang kedua adalah iskemia cerebral. Konsekuensi yang sering dijumpai dari stroke ini adalah adanya anemia, kemudian afasia. Afasia ini kesulitan berbicara, gitu ya. Ada juga kelumpuhan, bahkan
ada yang koma. Sementara jaringan yang mati disebut sebagai infark. Ini jaringan yang mati pada otak, ini bagian dari otak, disebut infark. Dan daerah disfungsional di sekitarnya disebut penumbra. Pendarahan serebral. Perhatikan pada contoh gambar itu ya. Ada benjolan besar. Nah, benjolan besar ini yang kemudian pecah, inilah yang kemudian hasil pecahannya ini menginfeksi bagian dari jaringan-jaringan sel otak yang lain. Pembuluh darah serebral yang pecah sehingga darah mengalir ke jaringan neural dan di sekitarnya inilah yang dapat merusak otak. Disebabkan karena aneurisma yang pecah. Ini adalah aneurisma pada syaraf. Aneurisma adalah pembesaran patologis seperti balon yang terbentuk di dinding arteri di titik tempat elastisitas dinding arteri. Itu ya, perhatikan pada gambar. Aneurisma bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Dapat yang bersifat kongenial, artinya bawaan lahir, atau karena paparan racun, bisa juga karena hipertensi, bisa juga karena infeksi pada jaringan vaskuler. Individu dengan aneurisma, kondisi ini dia harus berusaha menghindari tekanan darah tinggi atau aktivitas berat seperti angkat berat. Ini terjadi pada orang-orang yang memiliki aneurisma bawaan lahir atau kongenital ya. Sehingga orang dengan aneurisma bawaan ini dia tidak boleh melakukan aktivitas tinggi, misalnya melakukan olahraga yang membuat dia kelelahan. Karena kondisi aneurisma ini bisa memicu aneurisma serebral tadi menjadi membengkak dan pecah. Kemudian iskemia serebral. Iskemia serebral adalah disrupsi pasokan darah ke sebuah daerah di otak. Penyebabnya bisa karena trombosis, embolisme, arteriosklerosis. Trombosis adalah sumbatan yang memblokir aliran darah, terdiri dari bekuan darah, minyak, gelembung, udara, sel-sel tumor, atau kombinasi yang lainnya. Banyak juga kerusakan otak yang terkait dengan stroke adalah konsekuensi dari pelepasan eksesif neurotransmitter asam amino esitatorik dalam glutamat tertentu. Nah, kondisi seperti ini bisa terjadi pada orang-orang pecandu narkoba. Salah satu yang pernah saya temukan contohnya adalah pecandu narkoba yang mengalami DO gitu ya, setelah DO ini overdosis ya, OD maaf bukan DO, OD overdosis, dia kemudian mengalami koma dan setelah bangun dari komanya dia mengalami kelumpuhan. Kemudian contoh lagi close head injuries, terjadi karena benturan yang tidak menetrasi tulang tengkorak. Hal ini terjadi karena adanya kontusi. Kontusi merupakan kerusakan pada sistem sirkulatori serebral yang menghasilkan pendarahan dalam yang mengakibatkan kondisi hematoma. Hematoma adalah kumpulan darah yang menggumpal yang terlokalisasi di salah satu organ atau jaringan. Ini contohnya adalah pada saat terjadi kecelakaan begitu ya, terjadi benturan pada otak, kemudian di otak ini ada gumpalan darah di satu jaringan tertentu. Nah, ini yang disebut hematoma. Kontusi terjadi pada sisi otak yang berlawanan yang mengalami benturan, sehingga benturan menyebabkan otak menabrak bagian dalam tulang tengkorak di sisi yang berlawanan. Misalnya, pada saat kondisi orang ini terjatuh, sisi bagian kepala kiri yang terkena benturan, maka bagian otak yang sebelah kanan yang mengalami cedera, karena yang mengalami
benturan ada di tempurung otak bagian dalam adalah otak bagian kanan. Bila ada gangguan kesadaran akibat benturan kepala, namun tidak ada bukti gangguan kesadaran, ini disebut diagnosa konkusi. Lazimnya hanya disrupsi temporer pada fungsi cerebral normal tanpa adanya kerusakan. Namun, konkusi yang berulang bisa mengakibatkan Punch-Drunk syndrome atau demensia. Ini disebut sebagai kemunduran intelektual secara umum. Yang dimaksud dengan gangguan kesadaran ini adalah seperti misalnya lupa namanya, dia siapa gitu ya, terkait tentang kesadaran, bukan kondisi dia terbangun atau tidak. Kemudian infeksi otak. Infeksi pada otak bisa disebabkan karena infeksi bakterial dan menginflasi menings. Pada infeksi bakterial ini, kondisi infeksi menyebabkan pembentukan cerebral absces atau kantung nanah di otak. Nah, ini karena ada di otak ini ada nanahnya, maka nanah ini bisa menginfeksi otak. Kondisi infeksi otak ini dapat menyebar dan menginflasi menings. Kondisi ini disebut meningitis. Kemudian, pada kasus sifilis, ini juga merupakan bentuk dari infeksi otak. Sifilis ini adalah salah satu infeksi otak bakterial yang terinfeksi melalui kontak dengan luka di kelamin. Jadi awalnya infeksi ini disebarkan melalui kelamin gitu ya, dan kemudian akhirnya ketika kondisi ini menjadi parah, maka berlanjut pada infeksinya menjalar ke otak. Infeksi bakterial, bakteri yang menginfeksi kemudian memasuki tahapan dorman atau tidur, kondisi yang tidak aktif selama beberapa tahun sebelum menjadi virulen dan menyerang bagian tubuh lainnya termasuk otak. Jadi kondisi dari infeksi bakterial ini tidak menginfeksi secara langsung begitu ya. Jadi bisa juga mengalami tahap dorman terlebih dahulu. Jadi pada saat pasien ini terinfeksi belum menunjukkan tanda-tanda gangguan-gangguan tertentu. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah virusnya ini menjadi aktif, barulah muncul tanda-tanda gangguan. Kondisi infeksi bakterial ini bisa juga mengakibatkan demensia atau sindrom kegilaan yang disebut sebagai general paresis. Selanjutnya infeksi virus atau virulen. Rabies, contohnya ini adalah infeksi rabies ya, ditularkan melalui gigitan binatang. Dia memiliki afinitas khusus untuk sistem syaraf tertentu seperti contohnya ini mengamuk secara tiba-tiba karena efek virus pada otak. Ini kalau contoh yang sering kita tonton begitu ya, itu zombie begitu ya, zombie di film-film yang Hollywood gitu. Ini salah satu contoh aja, contoh visual gitu ya. Infeksi virus ini sangat mematikan pada otak, namun tidak langsung menyerang otak dalam waktu paling sedikit, kurun waktunya adalah 1 bulan, sehingga kondisi pada masa terinfeksi ini bisa diatasi terlebih dahulu dengan cara divaksin. Misalnya sebuah kasus begitu, ada orang digigit binatang. Nah, sebelum dia terinfeksi menjadi lebih parah lagi, maka harus segera divaksin untuk menetralisir dari virus yang menginfeksi tersebut. Infeksi virus yang selanjutnya adalah virus gondong dan herpes. Virus ini juga menyerang sistem syaraf namun tidak memiliki afinitas.
Bisa menyebar ke jaringan tubuh lainnya, juga bisa menjadi sebab gangguan neuropsikologis, namun masih sulit diketahui karena dalam keadaan yang masih tidur selama bertahun-tahun sebelum menghasilkan gejala. Selanjutnya adalah neurotoksin. Neurotoksin adalah kerusakan sistem syaraf karena paparan racun kimiawi dari paru-paru maupun kulit. Neurotoksin ini bisa bersumber dari logam berat seperti merkuri dan timah, yang mana kondisi tersebut dapat terakumulasi dan merusak secara permanen. Beberapa neurotoksin bersifat endogen atau dihasilkan sendiri oleh tubuh pasien. Selanjutnya adalah faktor genetik, kerusakan karena faktor genetik. Faktor genetik ini diantaranya adalah penyakit neuropsikologis dengan asal genetik yang kebanyakan disebabkan oleh gen resesif abnormal yang diteruskan dari orang tua kepada anaknya. Individu yang mewarisi sebuah gen resesif abnormal ini tidak mengembangkan gangguan tersebut, namun gen tersebut diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, gen resesif ini adalah gen yang diturunkan, misalnya orang tua memiliki gen resesif ini tidak menurunkan langsung kepada anaknya. Jadi gangguannya ini tidak muncul pada anaknya. Namun, setelah anaknya ini dewasa dan memiliki anak, si cucunya ini tiba-tiba memiliki gejala-gejala gangguan-gangguan tertentu. Nah, bisa jadi gangguan yang dialami oleh cucunya ini adalah akibat dari genetik yang diwariskan dari kakeknya melalui gen resesif abnormal. Contohnya adalah Down syndrome. Nah, Down syndrome ini merupakan gangguan genetik bukan karena gen cacat, tetapi ada kecelakaan genetik. Terjadi selama ovulasi, yang mana pada saat terjadi ovulasi ini terdapat kromosom 21 ekstra yang tercipta di sel telur sehingga menjadi 3 zigot. Gitu ya, di kromosom 21 ini ada ekstra sel tambahan. Konsekuensinya terdapat kecacatan khas pada tulang tengkorak. Tulang tengkoraknya rata, hidungnya datar, ada lipatan kulit di atas sudut bagian dalam mata, dan jari-jari tangannya ada pendek-pendek. Nah, pada kasus anak yang mengalami Down syndrome ini juga selain secara fisik juga tampak ada perbedaan, secara pendidikan anak-anak yang mengalami Down syndrome ini mengalami keterbelakangan secara intelektual. Hal ini juga disebabkan karena fungsi-fungsi dari sistem syarafnya tersebut. Selain mengalami keterbelakangan mental, juga ada komplikasi medis yang lebih serius. Kematian sel terprogram. Neuron yang memiliki program genetik untuk menghancurkan dirinya sendiri melalui proses apoptosis. Ini yang pernah kita bahas pada pembentukan sistem syaraf pada pertemuan yang ketiga ya, proses apoptosis. Keenam, kerusakan otak akibat tumor dan lain sebagainya menghasilkan kerusakan neural. Sebagian mengaktifkan program apoptotik destruksi dari sel. Penyakit-penyakit neurologis yang lainnya, diantaranya ada epilepsi, kemudian penyakit Parkinson, penyakit Huntington, multiple sclerosis, dan juga penyakit dari Alzheimer. Kasus epilepsi. Gejala utama dari epilepsi ini ada kejang atau seizure. Ini terjadi karena adanya disfungsi otak yang kronis.
Penyebab dari epilepsi ini beragam. Ada yang disebabkan karena virus, ada karena neurotoksin, tumor, pukulan di kepala, kecacatan di proses sinapsis inhibitorik sehingga memicu kelebihan GABA akibat tembakan yang berlebihan. Beberapa ahli atau dokter menggunakan istilah seizure disorder sebagai gangguan kejang, karena istilah epilepsi memiliki konotasi yang negatif. Kejang atau seizure adalah periode aktivitas yang mendadak dan berlebihan di neuron-neuron cerebrum, sehingga kejang ini dapat menimbulkan kondisi konvulasi. Konvulasi adalah akibat aktivitas otot yang tak terkendali meskipun tidak selalu menyebabkan konvulasi. Ini ya penyebab dari kejang itu karena adanya konvulasi. Kategori gangguan kejang. Ada kejang parsial, ada juga kejang menyeluruh. Kejang parsial adalah kejang ini memiliki fokus atau sumber iritasi yang jelas, jadi cuma di wilayah tertentu aja. Baik daerah bekas luka akibat luka lama atau kelainan perkembangan seperti pembuluh darah yang cacat. Prosesnya, kondisi ini menyeluruh atau meluas dan melibatkan sebagian besar otak. Kemudian, yang kedua, tipe kejang sederhana versus kejang yang kompleks. Kalau kejang parsial sederhana, kondisi kejang ini menimbulkan perubahan dalam kesadaran tetapi tidak menyebabkan hilangnya kesadaran. Artinya tidak sampai hilang ingatan gitu ya. Sementara kejang parsial kompleks ini menyebabkan hilangnya kesadaran. Jadi setelah mengalami kejang itu pasien kemudian tidak sadarkan diri atau bisa jadi pingsan gitu. Kejang yang paling parah ini disebut sebagai grand mal. Sifatnya menyeluruh, kemudian disertai kejang yang berkonvulasi. Pasien sebelum mengalami kejang grand mal ini terlebih dahulu dia akan merasakan gejala-gejala peringatan seperti perubahan suasana hati atau beberapa sentakan yang mendadak oleh aktivitas otot ketika bangun. Jadi pasien ini merasakan lebih dulu, jadi ada gejala pre-nya. Terlebih dahulu pasien mengalami aura. Aura adalah sensasi yang mendahului kejang. Sifatnya tergantung pada lokasi dari fokus kejang. Contohnya, pada struktur dalam lobus temporal yang terlibat dalam pengendalian perilaku emosional, kejang yang berasal dari lobus ini seringnya dimulai dengan perasaan ketakutan, kadang-kadang juga perasaan euforia. Karena ini lihat lagi bahwa sumber dari lokasi kejangnya adalah lokasi otak yang mengontrol perilaku emosional. Awal kejang grand mal disebut fase tonik. Fase tonik ini ditandai dengan semua otot pasien terkontraksi hebat, lengannya terentang kaku, bisa tidak sengaja berteriak karena tekanan otot memaksa udara keluar dari paru-paru. Pada titik ini pasien tidak sadar. Pada fase tonik, pasien menahan postur kaku selama 15 detik kemudian mengalami fase klonik. Nah, fase klonik sendiri adalah otot mulai gemetar, kemudian menyentak dan mengejang cepat, kemudian melambat. Sementara itu mata berputar, wajah pasien berkerut dan meringis dengan paksa serta lidah sangat mungkin sekali digigit. Kondisi ini terjadi karena ada aktivitas sistem syaraf otonom, syaraf yang otomatis bekerja gitu ya.
yang mengakibatkan berkeringat dan mengeluarkan air liur. Setelah kira-kira 30 detik, otot kembali rileks, pasien kembali bernafas. Pasien kadang-kadang juga jatuh tertidur dan tidak responsif selama 15 menit. Setelah itu pasien akan terbangun singkat. Namun biasanya kembali tidur lagi karena kelelahan selama beberapa jam. Penyebab-penyebab kejang. 1, karena cedera, bisa karena cedera otak ya. Kemudian bisa jadi karena stroke, bisa karena perkembangan yang abnormal. Kemudian bisa karena efek pertumbuhan tumor yang mengganggu. Dan juga bisa karena berbagai obat dan infeksi. Ini contoh yang paling sering ini kasus kejang adalah dialami oleh anak-anak yang ditandai dengan demam tinggi. Secara prosentase 3% anak-anak yang mengalami kejang ini disebabkan karena demam yang tinggi. Akibat serius dari kondisi kejang ini dapat mengakibatkan kerusakan pada otak. 50% pada pasien penderita kejang ini mengalami kerusakan pada hipokampus. Jumlah kerusakan berkorelasi dengan angka dan keparahan yang dimiliki oleh pasien. Respon neuroplastik terhadap kerusakan sistem syaraf ini diantaranya ada degenerasi, regenerasi, reorganisasi, dan pemulihan fungsi. Neuroplastisitas dan penanganan kerusakan sistem syaraf. Yang pertama adalah dengan memblokir neurogenerasi, kemudian membantu pemulihan dengan membantu regenerasi, dan neurotransplantasi. Yang keempat adalah latihan rehabilitatif. Nah, ini adalah cara-cara penanganan kerusakan dari sistem syaraf. Nah, tugas selanjutnya adalah melakukan review jurnal. Buatlah kelompok. Kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu kelompok yang nantinya akan melakukan presentasi. Dari topik 5 ini, pilihlah salah satu topik yang kalian sukai. Kalian bisa memilih epilepsi, stroke, Alzheimer, Huntington maupun Parkinson. Jurnal yang dicari adalah jurnal yang bersifat internasional yang diterbitkan di atas tahun 2010 gitu ya. Nah, proses dari review jurnal ini diantaranya sistematikanya yang pertama dituliskan nama jurnal atau penerbitnya, ini jurnal apa, penulisnya siapa, kemudian bagian latar belakang masalah kasus yang diangkat pada jurnal itu apa, metodologi penelitian bagaimana, subjek penelitiannya siapa saja, kemudian bagaimana cara pengambilan datanya, analisis datanya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah hasil dari penelitian tersebut menyampaikan apa saja, dan yang keenam adalah pembahasan. Kalian juga perlu mengurai dari pembahasan dari jurnal tersebut. Kemudian bagian yang ketujuh adalah analisis dari jurnal, apa kelebihan pada jurnal dan apa kekurangannya. Nah, setelah kalian review ini, sertakan juga jurnal atau artikel yang kalian review dan dijadikan satu folder yang kemudian dikirimkan kepada koordinator mata kuliah, dan koordinator mata kuliah nanti yang akan mengirimkan kepada dosen. Demikian ya perkuliahan kita pada hari ini. Materi diskusi selanjutnya bisa kita lanjutkan melalui diskusi di Kulwab. Wassalamualaikum.